Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Saya Siska, guru Bahasa Indonesia di SMP IT Akmala Sabila Boarding School Kabupaten Cirebon. Selamat datang di channel Akmala TV. Jangan lupa memberikan suka dan subscribe ya di channel ini agar kalian semua dapat informasi yang terbaru dan bermanfaat dari channel Akmala TV. Pertemuan kali ini, saya akan membahas materi pembelajaran teks prosedur. Kira-kira teks prosedur itu apa ya? 2000 years later. Nah, sebelum mengetahui apa itu teks prosedur, saya akan memberikan satu contoh teks prosedur yang sederhana. Kalian tahu ini apa? Pasti semua orang tahu semua ya. Ya, ini adalah handphone. Oke, handphone adalah alat komunikasi ya yang sangat dibutuhkan pada zaman era globalisasi ini ya. Nah, ini saya akan memberikan salah satu contoh teks prosedur dari menyalakan handphone ya. Pertama, kita tekan tombol power yang ada di samping handphone ya. Langkah kedua, kita tunggu beberapa saat ketika HP sedang loading. Langkah yang ketiga akan muncul seperti ini ya. Ini adalah menu dari handphone ya. Nah, itulah langkah-langkah bagaimana cara menyalakan handphone. Teks prosedur adalah teks yang bertujuan menjelaskan cara atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu yang berguna menginformasikan tentang barang atau kegiatan tersebut ya. Pada bab 3 ini kita akan mempelajari tentang ragam budaya Indonesia yang dikaitkan dengan pengenalan teks prosedur. Teks prosedur akan dijadikan bahan pelajaran berkaitan dengan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Misalnya, langkah-langkah melakukan gerakan tari yang benar, langkah-langkah bermain musik, ya. Kemudian ada langkah-langkah membuat cindera mata khas daerah, dan langkah-langkah membuat khas makanan tradisional, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks prosedur ya. Struktur adalah suatu hal yang tidak bisa dibolak-balik, harus urut dari yang paling atas sampai paling bawah. Struktur teks prosedur yang pertama, tujuan atau pembukaan, berisi tentang pembukaan, pendahuluan, apa sih yang dicari dari teks prosedur. Nah, itu adalah tujuan ya. Contohnya itu ada cara memegang angklung. Struktur prosedur yang kedua yaitu langkah-langkah atau inti ya. Jadi di sini langkah-langkah adalah pembaca atau pendengar mencapai tujuan tersebut. Kalau dalam bahasa Inggris step by step ya, yang ditandai biasanya ada penomoran atau urutan ya. Nanti selanjutnya ada di contoh dalam cara memegang angklung. Struktur prosedur yang ketiga adalah penegasan ulang atau penutup. Biasanya penegasan ulang atau penutup ada di akhir teks prosedur. Dan selanjutnya kita akan membahas ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama yaitu kata imperatif. Kata imperatif adalah
kata yang mengandung perintah. Kata imperatif biasanya kata kerja yang diakhiri dengan i, kan, dan lah. Contohnya, cintai makanan tradisional Indonesia. Haluskan tape singkong campur dengan gula dan ragi santan. Dan yang terakhir contohnya, pakailah sarung tangan plastik sebelum membuat adonan. Itulah contoh dari kata imperatif. Yang kedua, ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan. Kalau kata imperatif diakhiri oleh i, kan, dan la, sedangkan kalimat persuasif pasti ada kata imperatif, tetapi dijabarkan menjadi kalimat persuasif. Ya, contohnya, cintailah makanan tradisional Indonesia agar tidak kalah saing dengan makanan modern yang makin marak di mana-mana. Itulah contoh dari kalimat persuasif. Kata konjungsi. Kata konjungsi adalah kata penghubung yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Tadi kita melihat contoh dari kalimat persuasif, ya. Cintailah makanan tradisional Indonesia agar tidak kalah saing dengan makanan modern yang marak di mana-mana. Dari kata dengan itu adalah salah satu contoh dari kata konjungsi. Dan yang terakhir ada pemakaian kata-kata alat dan bahan. Oke, kalau alat dan bahan lebih merujuk sifatnya dalam membuat sesuatu. Ya, kita ambil contohnya membuat resep makanan tradisional, ya, seperti kita membuat kue apem. Sekian pemaparan dari saya, semoga dapat membantu dan bermanfaat ya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.